Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanda Alfian Nur Rahman, NIM E2019-2198 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Baik, di sini saya akan mengomentari atau menanggapi materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI tentang ekonomi makro Islam. Pengertian ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah dan nomos artinya tatanan, peraturan, dan hukum. Jadi jika digabungkan oikos dan nomos artinya pengelolaan manajemen rumah tangga. Definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya. Dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu terapan, deskriptif, dan teori. Yang pertama yaitu terapan, menjelaskan tentang cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori dalam suatu rumah tangga. Misal, ekonomi perusahaan dan ekonomi perbankan. Yang selanjutnya, ekonomi deskriptif yang membahas kajian secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah pada suatu masa tertentu. Misal, ekonomi pada Orde Baru. Yang ketiga yaitu teori, ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan dalam masyarakat. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro, ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, ekonomi makro, membahas tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak perusahaan, pasar, dan masyarakat. Yang selanjutnya, konsep dasar ekonomi makro. Itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran di sini dijelaskan mengapa terjadinya pengangguran, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Di sini yang dimaksud yaitu apa fungsi uang, yaitu fungsinya untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Yang keempat, inflasi dan deflasi, yaitu menentukan barang-barang itu naik atau barang tersebut murah. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat, menjelaskan keseluruhan yang diminta negara. Yang selanjutnya, keseimbangan LS dan LM. LS pesabaran dan LM pasar dan uang. Dan selanjutnya, perbedaan makro dan mikro. Di sini ada 4, yaitu ketenaga kerjaan, konsumsi, produksi, dan harga. Mikro yaitu ketenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, sedangkan makro kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan nasional. Yang selanjutnya yaitu konsumsi. Mikro konsumsi individu dan makro konsumsi negara. Selanjutnya tentang produksi. Mikro produksinya jumlah produksinya satu perusahaan, sedangkan makro jumlah produksinya nasional. Yang keempat, harga. Mikro harga setiap barang dan jasa, sedangkan makro
harga barang setiap keseluruh. Mungkin itu yang saya bisa dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.